Saat kalian mendengar istilah dinasti politik, kenapa yang ada di kepala kalian itu langsung negatif, langsung arahnya kepada kolusi dan nepotisme? Nah, itu dikarenakan informasi yang kalian dapatkan selama ini adalah informasi hal negatif tentang dinasti politik itu, tentang kolusi dan nepotisme, sehingga kesannya karena yang kalian dapatkan sumber informasi itu hanya dari sebelah pihak, sehingga kalian langsung aja itu menyimpulkan yang namanya dinasti politik itu ya buruk. Akhirnya kaitannya ke nepotisme dan kolusi. Padahal yang namanya nama ataupun pengistilahan sebuah nama itu sifatnya netral. Maksudnya bagaimana? Saya ambil contoh. Membunuh. Membunuh itu baik apa buruk? Ya tergantung, ya kan. Kalau selama ini yang kalian terima informasinya dari sebelah pihak, maka kalian akan menyimpulkan namanya membunuh itu buruk. Tetapi bagaimana jadinya ketika tindakan pembunuhan itu dilakukan oleh Bung Tomo terhadap penjajah Belanda, ya kan? Itu menjadi baik kan? Bung Tomo nembak nih, ceder penjajah Belanda, itu kan membunuh. Apakah baik atau buruk? Ya baik, ya kan? Dilihat konteksnya. Jadi informasi yang kalian terima di dalam otak kalian itu juga yang akan membuat kalian mengambil satu keputusan, mengambil satu kesimpulan. Nah, maka di sini saya akan mencoba mengajak kalian semua, ya kan, memperbanyak literasi. Jadi informasi itu tidak kalian dapatkan hanya dari sebelah pihak saja. Jadi kalian nanti berpikir itu secara independen, secara objektif. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk aja dulu ya kepada definisi dulu ya. Apa sih yang dinamakan dinasti politik? Dinasti politik itu ya kalau kita definisikan adalah ketika anggota keluarga atau kerabat mewarisi posisi politik. Itu secara definisi, ya kan? Nah, maka yang namanya dinasti politik itu bisa seperti tadi, dia itu umum, netral, bisa baik, bisa buruk, kan begitu ya. Nah, coba sekarang kita tinjau dulu misalkan kenapa dia menjadi buruk. Itu ada kaitannya dengan dua hal sebenarnya. Yang pertama dengan tujuan, ya kan? Ada kaitannya dengan tujuan. Yang kedua ada kaitannya dengan sistem. Nah, bagaimana menjelaskannya dengan tujuan? Contoh, kalian masih ingat itu RT Gen Z yang di Jakarta Utara kalau nggak salah ya? Dia menjadi RT, kemudian mengambil tim bawahan-bawahannya. Itu kalau secara definisi dinasti politik, dia sudah dinasti politik. Kenapa? Karena dia memberikan jabatan RT, kemudian wakil RT dan sebagainya itu kepada kerabat-kerabatnya dia, tidak kepada orang lain. Orang yang paling dekat dengan dia, orang yang paling kenal dengan dia, yang paling dia kenali, begitu loh. Apakah RT Gen Z melakukan dinasti politik yang kesannya itu negatif, nepotisme, kolusi? Enggak, karena dilihat tujuannya, begitu loh ya. Tujuan si RT Gen Z ini melakukan dinasti politik adalah untuk kebaikan, begitu loh, bukan untuk memperkaya diri, untuk menipu uang kas rakyat, uang kas masyarakat, bukan, tapi untuk tujuan baik. Maka kalau secara definitif tadi dia dinasti politik, tetapi tidak juga bisa dikategorikan sebagai hal yang negatif, kolusi ataupun nepotisme. Kemudian kaitan yang kedua yaitu dengan sistem. Nah, dinasti politik ini itu biasanya akan terkesan menjadi negatif, menjadi buruk manakala sistem yang dilakukannya itu misalkan seperti zaman kerajaan, tidak ada melibatkan masyarakat, melibatkan rakyat, tiba-tiba ditunjuk aja, ini raja menterinya adik saya, kemudian misalkan panglimanya adalah keponakan saya, kan begitu. Tidak ada mekanisme melibatkan rakyat. Nah, sistem di sini berpengaruh. Maka yang dilakukan ketika menggunakan sistem demokrasi diserahkan kepada rakyat, itu artinya keterpilihan si kerabat itu tadi tidak absolut, karena si
gubernurnya, misalkan begitu. Tetapi di situ ada faktor pemilihan dari masyarakat. Misalkan, bisa nggak sih Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba ngangkat anaknya jadi ketua anggota DPR? Ya kan, dia yang ngangkat, kan nggak bisa dengan menggunakan sistem demokrasi ini. Tetapi kan yang milih aula itu adalah masyarakatnya. Maka ketika dengan sistem yang misalnya sistem kerajaan, maka ini bisa diarahkan kepada hal yang negatif. Nah, menjadi positif kalau sistemnya itu berbeda, begitu. Nah, sekarang kita masuk. Kalau ini dikaitkan kepada kolusi dan nepotisme, ya kita pelajari dulu apa sih sebenarnya kolusi. Kolusi itu, kalau bahasa Latin, dari bahasa Latin yaitu colusio, yang artinya bermain bersama. Kalau secara definisi artinya bermain bersama untuk tindakan melawan hukum. Itu kolusi. Ya kan? Sekarang nepotisme. Nepotisme itu dari bahasa Latin juga yang artinya nepos. Nepos itu apa? Cucu atau keponakan. Secara definisi, pemberian jabatan kepada keluarga, kerabat, bukan karena kemampuan, gitu loh. Artinya sebenarnya dia itu tidak punya capable, tidak punya keahlian, tetapi tiba-tiba dikasih aja. Itu namanya nepotisme. Ataupun kalau definisi kolusi tadi, bermain bersama untuk melawan hukum, begitu loh. Nah, makanya kembali lagi, dinasti politik itu bisa diterjemahkan menjadi negatif kalau tujuannya nggak bener, gitu loh. Jadi kembali lagi ke niat dasarnya. Untuk apa? Untuk permainan, untuk memperkaya diri sendiri, untuk menipu rakyat, masa masuklah ke dalam kolusi, ya kan? Atau nepotisme, mengangkat Kang Deddy Mulyadi misalkan mengangkat aula tidak lewat pemilihan, tidak apa, tiba-tiba diangkat aja, kamu jadi anggota DPR. Nah, itu nepotisme. Ya, gitu loh. Jadi, kalau kalian mendengar kata dinasti politik, kalau masih misalkan langsung negatif, tandanya memang kalian literasinya masih seminim itu, begitu loh. Tetapi sekarang setelah kalian tahu lebih jelas, namanya istilah ataupun nama itu sifatnya netral, tergantung dia bertujuan apa dengan sistem apa. Sama dengan tadi membunuh, itu tuh netral, nggak bisa dikategorikan buruk, nggak bisa dikategorikan baik, begitu loh. Tergantung tujuannya untuk apa, begitu loh. Maka kalau seandainya Tempo memberikan satu penggiringan bahwasanya Deddy Mulyadi itu melakukan dinasti politik, bukan dia tidak paham mungkin ya orang-orang Tempo dengan definisi yang saya jelaskan tadi, tetapi memang tujuan utamanya untuk menggiring opini bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu negatif, yang mana arah-arah selanjutnya adalah untuk mengaitkan dia dengan Mulyono Jilid 2, begitu loh. Ya itu aja arahnya, itu sebenarnya ke sana, begitu loh. Tetapi lain cerita kalau kalian banyak mendapatkan literasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, begitu loh, tentang pendefinisian, tentang bagaimana itu dinasti politik itu seperti apa, maka kalian memandangnya ini akan semakin luas, begitu loh. Tidak langsung mengerucut, begitu loh. Nah, di sini ya poinnya itu di situ. Konten ini dibuat itu ya poinnya sebenarnya adalah untuk itu, supaya kalian tuh kalau memandang sesuatu tuh coba diperluas, gitu loh. Spektrumnya itu loh, mandang itu agak menjauh, jangan terlalu dekat, begitu, supaya nggak terlalu salah paham, begitu loh. Ya kan? Ya ini memang orang Indonesia kebanyakan sudah lah, kalau namanya dinasti politik sudah pasti langsung pesan itu kolusi, nepotisme, buruk aja, begitu loh, ya kan? Padahal dia tidak memahami literasi secara komprehensif, secara lebih luas, begitu loh. Padahal setelah kalian tahu nih lewat konten ini, akhirnya alah begini toh, begitulah, ya kan? Ya, mudah-mudahan aja dengan konten ini kalian bisa sedikit tercerahkan lah ya, jangan mudah terprovokasi, gitu loh. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.